Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang video pembelajaran, strategi pembelajaran menyenangkan guna menuntaskan tugas mata kuliah strategi pembelajaran TI. Dengan saya Anissa Fitri dengan MPM 19042. Baiklah, kita akan mulai. Sebelum kita mengetahui apa itu strategi pembelajaran menyenangkan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran itu sendiri. Di sini, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai pengorganisasian, penyampaian, penilaian, dan pengelolaan berbagai sumber belajar yang dapat mendukung terciptanya pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, apa itu strategi pembelajaran menyenangkan? Perlu dipahami bahwa pembelajaran yang menyenangkan atau joyful learning bukan semata-mata pembelajaran yang mengharuskan anak-anak untuk tertawa terbahak-bahak, melainkan sebuah pembelajaran yang di dalamnya terdapat kohesi yang kuat antara guru dan murid dalam suasana yang sama sekali tidak ada tekanan. Maka dari itu, strategi pembelajaran menyenangkan adalah strategi yang diterapkan dalam pembelajaran untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menerapkan kurikulum, menyampaikan isi pelajaran, memudahkan proses belajar sehingga peserta didik merasa nyaman untuk belajar. Nah, apa tujuannya? Yaitu agar terciptanya lingkungannya rileks, menyenangkan, tidak membuat tegang atau stres, aman, menarik, dan tidak membuat siswa ragu melakukan sesuatu meskipun keliru untuk mencapai keberhasilan yang tinggi. Maka dari itu, dalam menerapkan strategi ini dapat dilihat dari pola berpikir dan arah berbuat yang diambil guru dalam memilih dan menerapkan cara penyampaian materi, sehingga mudah dipahami siswa dan memungkinkan tercapainya suasana pembelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan bagi siswa. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam menciptakan strategi pembelajaran menyenangkan ini, yaitu menata lingkungan kelas. Lingkungan kelas secara fisik sangat membantu terciptanya suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran. Penempatan berbagai kelengkapan dan sarana pendukung pembelajaran perlu dipertimbangkan dengan seksama. Yang kedua, adanya poster ikon afirmatif, yaitu poster yang dapat memvisualisasikan konten pembelajaran dengan baik, yang mana akan berkontribusi terhadap pemahaman peserta didik tentang isi pembelajaran. Yang ketiga yaitu alat bantu belajar, di mana berbagai bentuk alat bantu seperti kartun dan karikatur dapat menghidupkan gagasan abstrak dalam mendapatkan pengalaman belajar. Yang keempat yaitu pengaturan bangku, perlu dilakukan secara periodik dalam waktu tertentu agar dapat memberikan suasana baru dan tidak membosankan bagi siswa. Yang kelima yaitu menggunakan musik. Musik membawa suasana psikologis peserta didik ke arah yang lebih baik dan menjadikan kinerja otak berfungsi dengan baik. Yang selanjutnya yaitu gaya mengajar. Gaya mengajar yang diciptakan pendidik di dalam pembelajaran sangat mempengaruhi suasana belajar. Apakah akan membuat komunikasi antara pendidik dan peserta didik lancar dan dapat dilakukan dengan nyaman. Selanjutnya yaitu bentuk interaksi. Bentuk interaksi yang diciptakan pendidik juga berpengaruh terhadap suasana pembelajaran. Oleh karena itu, para pendidik diharapkan dapat menciptakan suatu interaksi yang menginspirasi peserta didik dalam belajar sehingga mereka merasa dilibatkan dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir ini sisipan humor. Ada sebagian pendidik bisa menyisipkan humor dalam proses pembelajaran.
Kemana humor dapat memperdekatkan hubungan pendidik dengan peserta didik. Komunikasi yang bernuansa humor sering dapat membantu pendidik untuk mengungkapkan hal-hal yang kurang menyenangkan dengan bahasa yang dapat diterima. Nah, sekianlah penjelasan video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.